etika kedokteran dari Dr. Sasmoyo ini ke depan menjadi salah satu SOP untuk kegiatan webinar, bahwa setiap webinar diharapkan ada paparan tentang etika kedokteran sehingga kita selalu diingatkan bagaimana kita sebagai dokter dengan etika yang melekat pada profesi kita. Baik, Dr. Sasmoyo Widito SPJP Konsultan, VH Fasisi Fapsik FSCAI. Beliau riwayat pekerjaannya sejak 2013 sampai sekarang. Beliau sebagai intervensionis kardiologis di SMF Departemen Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan beliau adalah staf pengajar dari FKUB. Dan sejak 2010 sampai sekarang beliau adalah instruktur ACLS Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. 2005 sampai sekarang beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah di SMF atau Departemen Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Saiful Anwar dan di FKUB juga. Tahun 94-97 beliau adalah dokter Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Calabai Pekat, Kabupaten Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di 2004 sampai sekarang beliau adalah pengurus Yayasan Jantung Indonesia cabang Malang Raya. Nah, beliau lulus tahun 93 di Fakultas Kedokteran UNS RSUD Dr. Mewardi Surakarta. Di 2004 beliau lulus sebagai spesialisasi jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran UNER. Lanjut. Nah, ini keanggotaan profesionalnya, beliau adalah sampai sekarang menjadi pengurus ID, dan dalam kapasitasnya sebagai etik beliau adalah pengurus etik di ID Malang Raya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, silakan Dr. Sasmoyo untuk menyampaikan paparannya. Selamat pagi. Suaranya masih kecil, Dok. Suaranya masih kecil. Selamat pagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dr. Farida, yang terhormat para pengurus ID Malang Raya dan para aktivis ID Malang Raya, Dr. Febri, kemudian saya lihat Dr. Delia, terima kasih, kemudian para pengurus UKK Kardiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, terima kasih. Hari ini saya berbahagia mendapat kesempatan untuk presentasi sebagai satu alur baru dalam presentasi ilmiah, selalu diawali oleh materi etik. Memperkenalkan diri, saya Sasmoyo Widito, saya dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya. Tujuan materi ini adalah para sejawat mengajak para tenaga kesehatan mengetahui urgensi etik, data-data terkini dan nilai moral dalam dunia medis. Yang kedua, tujuan materi adalah kita, para tenaga kesehatan ini berperan aktif menjunjung etika dan moral. Yang ketiga, kita berperan aktif menyikapi kasus pelanggaran etik yang terjadi, contoh pelanggaran etik, dan yang terakhir mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap dalam pelanggaran etik. Ini saya buat contoh-contoh para sejawat bagaimana kita sedang berproses untuk berubah, apakah ini menjadi norma baru suatu saat, ataukah akan kita benahi. Contoh ya, bagaimana saat ini ada kejadian kecelakaan misalnya, ilustrasi, yang terjadi adalah yang datang ke sana bukan untuk menolong pada kesempatan pertama, tapi mengabadikan kemudian di-share di medsos. Sehingga ada konsekuensi pada kondisi yang seperti ini. Contoh yang lain, bagaimana kita sedang mengalami pergeseran norma adalah sebelum medsos dan setelah era medsos. Jika kita bertemu dengan kawan, di masa lalu adalah komunikasi ngobrol menanyakan kabar masing-masing. Tapi saat ini bisa macam-macam nih.
Saya seringkali melihat pada saat pertemuan internal keluarga kita sendiri saja, ada yang sibuk memegang smartphone-nya, entah apa yang dikerjakan, tidak saling komunikasi dengan seseorang yang ada di dekat kita. Ini adalah pergeseran norma yang sangat mungkin akan menjadi norma baru jika kita anggap ini sesuatu yang benar. Ini adalah contoh, Syawat, walaupun yang bersangkutan sudah tidak ada, tapi ini contoh bagaimana seorang dokter. Jadi pesan saya dalam 1 minggu ini memang kan ada pestisida yang disemprot dari udara. Siap. Nah, chemtrail itu. Jadi jangan panik kalau kemudian merasakan demam, batuk, pilek. Itu bukan virus varian Delta India. Itu gejala keracunan. Nah, kalau gejala keracunan, prinsipnya sama. Minum aja arang aktif. Arang aktif pasti tahu, Pak. Dokter minum konsumsi aja ya 10-20 tablet. Sama unsur minyak. Nah, itu pertolongan pertamanya. Kalau udah ngerasa. Itu tadi adalah bagaimana medsos di-share oleh seseorang di antara kita. Saya mengambil video tadi untuk sekedar contoh, Syawat. Bagaimana kemudian direpetisi dan tidak akan pernah hilang apa yang sudah masuk di dalam medsos yang kita share. Ini ada juga, ini pelakunya lain, ini pelakunya adalah konsumen kesehatan. Kebetulan yang bersangkutan adalah konsumen rumah sakit di Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana pengaruh medsos semakin berat kepada kita, semakin mudah orang men-share, dan sedemikian sulit untuk dikendalikan setelah share. Kita lihat ya, Sobat. Mbak tahu nggak, orang sakit ke rumah sakit itu tambah sakit. Oke. Karena prosesnya tuh panjang-panjang, dilempar-lempar terus. Kita datang ke pendaftaran, masuk ke dalam dulu ketemu dokter. Kita ke dokter, udah daftar belum ke pendaftaran? Jadi begitu. Ini kan orang yang sakit, kalian tahu nggak sih, orang tuh butuh pertolongan. Lama maksudnya. Intinya tuh memanusiakan manusia. Saya akan berjalan di atas dan membawa ini sebagai payung saya, memanusiakan manusia. Kamu ada pengalaman? Aduh, sering banget. Teman saya juga pernah di Jakarta atau di sana, Pak? Dimanapun, dimanapun. Ini merata soalnya. Iya. Saya harus ngomong ini. Harus. Teman saya tuh tangannya patah nih, Mbak. Patah kan, jatuh naik sepeda, terus patah di sininya. Itu harus. Itu tadi jawab contoh dari customer ya. Kemudian ada contoh di antara kita sendiri. Ini kebetulan di screenshot oleh seseorang, kemudian diserahkan pada saya. Saudara bisa lihat ya komunikasi dalam WA ini. Seperti ini, jawab. Yang muncul, kita mesti waspada atas apa yang kita tulis di dalam medsos kita. Kemudian ini contoh lain adalah infus kelasi, ini sudah bertahun-tahun dibantah juga tetap saja muncul. Pertama kali ini ada di dalam medsos atas judul ini pada tahun 2009, sahabat. Pada saat itu seperti apa yang tertera ini bisa sejauh lihat di internet dan tidak akan pernah hilang begitu ini. Kemudian saya lihat masih muncul di WhatsApp ya pada tahun 2022. Saya bisa bayangkan dari 2009 ke 2022 itu berapa tahun dan tidak pernah hilang dan selalu ditanyakan oleh customer, oleh konsumen kita. Bagaimana menghubungi atau apakah ini benar. Sementara pada tahun 2007 pihak yang terlibat dalam disebut di sana lah Rumah Sakit Cipto sudah membuat klarifikasi tentang berita hoax. Jadi 2009 muncul, 2017 diklarifikasi oleh Rumah Sakit Cipto sebagai berita hoax, dan 2022 masih muncul dipertanyakan oleh sebagian dari masyarakat kita. Itu adalah contoh-contoh bagaimana medsos selain bermanfaat juga bisa berbahaya jika kita tidak bijak dalam mengelolanya. Ini juga saya dapat dari peserta acara kemarin. Yang bersangkutan menancapkan kepada saya tentang etika dalam pertemuan ilmiah. Nah, ini kan juga pergeseran norma. Bisa kita lihat, ini contoh saja, kita lihat bagaimana tidak terlihat wajah tapi terlihat nama. Ada yang live, tapi ada yang memasang foto. Ini bagaimana? Apakah ini suatu norma baru suatu saat ataukah sesuatu yang dikembalikan kepada norma seharusnya? Mana yang benar saya tidak tahu, tidak pada posisi itu. Nanti kita dan waktu yang akan menjawab. Nah, saya akan menyampaikan bahwa tugas profesional dokter dan dokter gigi tentu saja terikat dengan norma. Ada berbagai macam norma, Zawat.
Ada norma hukum, norma etika, norma disiplin profesi, dan norma etika penelitian pada manusia. Ini yang terakhir juga saya angkat singkat saja bahwa kita terikat pada norma etika penelitian bila kita sedang peneliti dengan subjek manusia, dimanapun kita sebagai peneliti. Kenapa norma ini menjadi payung kita untuk menjamin mutu asuhan medis yang kita berikan, sehingga diharapkan menjaga martabat profesional seorang dokter, menjaga keluhuran profesi seorang dokter, dan hasil akhirnya adalah perlindungan kepada pasien dan masyarakat. Pasien kita bukan hanya seseorang atau seorang individu, tapi bisa populasi masyarakat menjadi pasien kita. Ini sesuatu yang bergerak di bidang public health pasti akan tahu bagaimana menghadapi konsumen yang sifatnya adalah massal karena masyarakat. Yang berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan, sehingga ada sebagai konsumen akan aman karena dilindungi, dokter dalam bekerja dilindungi oleh berbagai macam norma ini. Yang terakhir adalah kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Norma hukum ini diatur melalui kitab-kitab hukum pidana dan perdata, ini menjadi tupoksi dari satuan kerja lain. Norma etika profesi itu dikelola oleh ID melalui organ otonomnya Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Sedang norma disiplin profesi dikelola oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menjadi organ otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia. Sedang norma etika penelitian pada manusia itu diatur melalui World Medical Agency Declaration of Helsinki tentang Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subject. Jadi semua ini akan mengikat kita. Dan saya pada posisi etika profesi, untuk yang lain-lain akan menjadi bagian dari materi dan pemateri yang lain. Dalam norma etika ini, kita kira-kira saya hanya membahas Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Fatwa Etik MKIK tentang penggunaan media sosial. Norma etika profesi pada dasarnya adalah 4. Otonomi atau otonom, bebas dari tekanan. Beneficence atau bermanfaat. Non-maleficence, tidak merugikan customer, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan masyarakat. Dan justice, berkeadilan. Adalah 4 prinsip dasar. Di dalam perkembangannya 4 prinsip dasar ini kemudian diterjemahkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang pada dasarnya berhubungan dengan 4 prinsip dasar etik, norma etika ini. Kodiki yang sudah kita punya sejak lama kita punya dan di review revisi 2022 mencantumkan tentang kewajiban umum dokter, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Lalu di dalam buku itu juga tercantum lafal sumpah atau janji dokter, dan ini pasti pernah sejawat ucapkan pada saat sejawat dilantik sebagai dokter sekian tahun yang lalu. Ialah buku Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012. Mohon sejawat miliki, kemudian luangkan waktu untuk membacanya, kemudian di sela-sela praktek sejawat, kemudian Anda terapkan apakah Anda sesuai dengan etik kedokteran Indonesia. Ini adalah lafal sumpah dokter. Nah, dalam hal judul tentang etika bermedsos, semuanya akan terkena dalam 12 ayat di dalam lafal sumpah dokter ini. Bagaimana saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikamanusiaan. Itu terkait dengan lafal sumpah dokter, terkait dengan penggunaan media sosial. Nanti akan saya tampakkan contoh yang lain. Kemudian saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila. Contohnya lah, jadi video yang saya munculkan tadi menjadi contoh bagaimana harkat martabat luhur seorang dokter bisa naik, bisa turun karena perilaku kita sendiri yang kemudian direspon oleh lingkungan kita sesuai dengan kita, barangkali tentu kita akan senang, atau tidak sesuai dengan harapan kita, tentu saja menjatuhkan harkat martabat nilai luhur profesi kita. Yang berikutnya, memelihara sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Di sini nanti terlihat bagaimana kalau kita berkonflik dengan masyarakat di
di dalam medsos. Betapa sulitnya mengendalikan itu. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena profesian saya. Di era COVID ini, penggunaan medsos sekian masif, termasuk medsos yang harusnya internal, misalnya antar dokter, misalnya saya antar dokter jantung, membahas suatu masalah di internal kelainan jantung lewat WA. Kemudian WA oleh seseorang di antara kita di-share ke kawan-kawannya. Dan kemudian jadilah mendunia WA yang sebetulnya internal menjadi semua orang yang tidak seharusnya tahu menjadi tahu, dan dengan segala konsekuensi mereka punya pemahaman yang tidak sama karena level edukasi atau level pemahamannya menjadi tidak sama dengan kita. Itu ada konsekuensi. Kita selalu mengutamakan kesehatan pasien dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat di sini mesti kita lihat sebagai secara bijak ya. Dalam suatu kebijakan yang sifatnya public health, ya berarti kita dalam satu komando untuk kesehatan masyarakat. Nah, ini ada sesuatu yang layak kita waspadai dalam kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi keresahan. Jika dalam hal sesuatu perbedaan pendapat kita selesaikan internal, tidak perlu di-share di tengah medsos yang kemudian bisa berpotensi meluas di luar kelompok internal dokter. Saya perlakukan teman saya seperti saudara kandung, ini sudah harusnya begitu. Saya akan taati mengamalkan kodeki. Ini saya sitir MKEK, fatwa tentang fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial. Nah, diharapkan kita sendiri, saya ke semua anggota ID menyadari sisi positif dan negatif dari aktivitas media sosial. Jadi sebelum share, jawab dipikirkan dulu konsekuensi dari share, karena begitu share tidak akan pernah bisa hilang. Akan terus berputar dan bertahun-tahun kemudian bisa kembali lagi ke saya. Kita mesti waspada, seperti yang Kelasi tadi, 2009 di-share, 2017 dibantah, 2022 masih ditanyakan lagi melalui WA Group. Yang kedua, integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi. Kita mesti waspada, kita menggunakan medsos untuk siapa, kepada siapa. Semua yang terlibat dalam medsos mesti waspada kalau memang medsos internal untuk penanganan pasien misalnya, dalam wabah misalnya, atau dalam tragedi yang terakhir dengan Juruhan, ya memang internal tim ya, hanya untuk tim, bukan untuk di-share ke masyarakat luas. Disitulah integritas kita kepada masyarakat akan diuji, profesionalisme kita, kesejawatan, santun, dan etika profesi. Yang berikutnya, tentu saja medsos ada nilai positif bila itu maksudnya adalah promosi dan prevensi kesehatan. Yang berikutnya, dalam fatwa etik MKEK diharapkan medsos bisa dipakai untuk memberantas hoax dan informasi keliru. Walaupun seperti contoh tadi yang terapi kelasi sudah dibantah 2017 dan masih ditanyakan lagi 2022. Dan saya yakin 2026 nanti akan muncul lagi pertanyaan itu lewat medsos juga. Jadi kita berita keliru kita bantah juga melalui medsos, dan itu akan terus ditanyakan kembali sekian tahun kemudian. Memberantas hoax adalah mulia. Cuma sayangnya kita punya potensi berdebat, kita membantah suatu hoax secara pribadi, sebaiknya membantahnya secara institusi karena akan lebih aman. Dalam memberantas hoax ini, kembali lagi kita diingatkan marwah luhur profesi kedokteran. Hindari jangan sampai berdebat di medsos karena akan terlihat banyak orang. Sesuatu yang tentu tidak sepantasnya. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk penggunaan medsos dalam tujuan konsultasi suatu kasus kedokteran dengan dokter lain. Artinya ini medsos internal, tentu saja para dokter dan dokter gigi yang terlibat atau stakeholder kesehatan lain yang terlibat di dalam medsos internal gini memahami diri bahwa tidak boleh di-share. Contoh, saya tidak share di sini bagaimana kasus COVID, penanganan COVID di satu hospital di Malang, kemudian bisa muncul di aparatur desa di tempat saya. Pada itu
WA internal bisa di-share oleh anggota grup WA itu, ditanya sampailah ke aparat desa di tempat saya dan menanyakan kepada saya. Yang seperti ini adalah sesungguhnya tidak layak. Jadi kalau tujuan grup WA yang sering atau Telegram grup adalah internal, ya untuk internal. Jangan di-share kemana-mana, walaupun mungkin kita berhubungan dengan si pasien. Bagaimana untuk pemberian edukasi bagi masyarakat? Nah, ini layak juga. Medsos mempunyai manfaat tinggi bila digunakan dengan benar, edukasi kepada masyarakat, dan tentu saja materi edukasinya sudah dipilah dan dipilih oleh para sejawat sesuai dengan masyarakat sasaran. Bahasanya, apa yang disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya, tentu saja disesuaikan dengan masyarakat yang menjadi sasaran. Zoom link ini adalah contoh media sosial dipakai pada acara ini. Tentu saja konsumen dari Zoom link hari ini adalah para dokter yang level pemahamannya homogen, sehingga mencapai sasaran dengan bahasa yang benar dan materi yang sesuai. Dalam fatwa yang lain adalah untuk tujuan edukasi yang internal. Nah, ini karena internal dokter, tentu saja tidak sama dengan tujuan edukasi untuk masyarakat umum yang sifatnya populer. Nah, kita mesti memilah yang seperti ini. Untuk tujuan pertemanan sejawat, jika sejawat punya IG, Instagram, punya apapun, termasuk Facebook, termasuk Telegram atau apapun, waspadai ya. Telegram sejawat apakah untuk tujuan teman atau untuk aktualisasi Anda di bidang minat Anda, atau untuk kepentingan saintifik internal dokter atau saintifik kepada masyarakat, sejawat pilah-pilah saja. Sejawat pilah-pilah, misalnya saya punya hobi traveling lintas provinsi, ya saya punya grup medsos yang isinya ya para penggemar traveling. Tidak pernah saya memunculkan nama gelar dan pekerjaan saya, walaupun kawan-kawan secara informal tahu. Nah, dalam hal ini yang menjadi kadang-kadang menjadi tantangan bagi kita, bahwa kita tahu bahwa teman kita membuat kekeliruan. Kita mestinya mengingatkannya melalui jalur pribadi ya, sejawat. Jangan langsung di medsos itu juga sejawat ingatkan. Mengingatkannya melalui jalur pribadi. Apalagi, tapi kalau sayangnya kalau yang bersangkutan terus-menerus melakukan kekeliruan, diingatkan private tidak bisa, barangkali bisa Anda teruskan laporannya kepada MKIK dengan bukti melalui ID. Nah, sejawat, ini yang saya sitir dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Saya berterima kasih sekali pada Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia tentang penggunaan media sosial oleh dokter. Bahwa saat mesti waspadai bahwa kegagalan dalam bersosial media punya risiko pada keselamatan pasien dan kepercayaan publik kepada Anda sendiri dan kepada pemerintah atau kepada institusi Anda. Waspadalah ini. Yang kedua adalah penggunaan medsos itu mengaburkan batasan antara kehidupan publik dengan kehidupan pribadi Anda sendiri. Jadi Anda share di medsos, misalnya kita sedang makan di mana, misalnya di restoran mana misalnya. Ini pribadi atau menjadi konsumsi publik. Yang seperti ini adalah mesti waspadai, sejawat, hati-hatilah share-share foto pribadi ke medsos yang kemudian berefek ke publik. Contoh adalah misalnya kegiatan pribadi kita potret makan, kita share di medsos, pengennya adalah cerita bahwa inilah makanan. Tapi bisa sejauh lihat komentarnya di bawah-bawahnya akan muncul yang beda-beda. Dan yang mesti waspadai bahwa sekali kita share, sulit untuk menghapusnya dan akan ada terus dan akan dipertanyakan terus suatu saat. Hindari menggunakan media sosial yang dapat diakses publik untuk mendiskusikan hal pribadi pasien, kecuali dengan end-to-end subscription ya. Kalau end-to-end pribadi, tapi grup personel di dalam grup itu mesti waspada bahwa ini adalah keperluan internal. Hati-hati, jangan bertengkar, apalagi secara online, yang kemudian dibaca oleh banyak orang. Dan tidak semua adalah orang yang paham. Kemudian bila Anda sejawat share tentang sesuatu pada medsos IG, Instagram atau apapun yang TikTok misalnya juga yang sejawat buat,
kemudian mengambil hak cipta orang lain, penemuan orang lain, Anda akan tunduk pada undang-undang hak cipta, termasuk share lagu misalnya, waspadalah. Kemudian bisa berpotensi pencemaran nama baik misalnya, tergantung nanti pihak yang sejawat libatkan di dalam medsos sejawat. Kemudian yang terakhir adalah dokter kemungkinan besar akan dipercaya apapun yang sejawat tulis. Jika sejawat menuliskan nama dokter, maka masyarakat apapun akan percaya, karena bagaimanapun kita adalah dianggap mewakili profesi yang terhormat. Penutup sejawat, dalam menjalankan tugas profesi, kita diikat oleh norma hukum, norma etika profesi, norma disiplin profesi, dan norma etika penelitian pada manusia. Peraturan yang mengawal norma itu sebanyak, secara nasional ada Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Konsil, Kode Etik Kedokteran, Fatwa MKEK, KUH Perdata, dan KUH Pidana. Internasional ada WMA, Declaration of Helsinki. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan norma itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Dasarnya adalah selalu laporan masyarakat. Kalau sejawat lihat, baca dalam undang-undang tentang praktek kedokteran, undang-undang tentang KUH, KUH Perdata Pidana, selalu mengatakan berdasarkan laporan masyarakat. Masyarakatnya ini menjadi sangat luas, bisa kita sendiri, di antara kita sendiri, atau memang masyarakat umum. Dan yang dilaporkan belum tentu benar. Tapi di situ pasalnya mengatakan siapa saja, klausul siapa saja yang merasa haknya dirugikan, maka berhak melapor. Melapor kepada siapa? Kepada siapa saja yang dia percaya. Pegangan dokter dalam menjalankan profesinya, saya sarankan ikuti lafal sumpah janji dokter yang ada di Kodeki. Sejawat ikuti, kadang-kadang kita dalam kondisi dalam kondisi kontemporer seperti saat ini, saya sangat menyarankan baca lagi Kodeki, baca lagi Kodeki. Kemudian etika umum yang berlaku di masyarakat Anda, pelayanan medik baik di public health ataupun di clinical spesialis, bagaimana clinical pathway, panduan praktek klinik, SOP, dan sebagainya. Kode etik profesi, kemudian undang-undang dan peraturan kesehatan yang ada, termasuk SIP misalnya, bagaimana pengurusannya, STR, misalnya, bagaimana pengurusannya, Anda ikuti semua. Terakhir, kita semua dokter ataupun dokter gigi maupun mahasiswa kedokteran tetap dipandang sebagai bagian dari profesi, dipandang masyarakat sebagai bagian dari profesi kedokteran di media sosial. Pendapat maupun edukasi yang berkaitan dengan kesehatan harus tetap didasarkan pada dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan nilai-nilai luhur etika profesi. Begitu sejawat, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sasmoyo Widito. Dengan demikian kita di reminder ya, diingatkan kembali, mungkin yang sudah lulus 30 tahun yang lalu, lupa sumpah dokter dan sebagainya, kita kembali diingatkan hari ini. Terima kasih untuk Dr. Sasmoyo Widito.